saya, Rini Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah yang terkait dengan bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil keputusan tentang dilema etika yang mereka alami di sekolah mereka sendiri. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ini Wa'ang. Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi begini, mohon waktu Ibu sebentar. Saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas demonstrasi kontekstual, tugas calon guru penggerak ya, Bu. Boleh. Baiklah, Bu. Jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu. Jadi mohon kesediaan Ibu untuk menjawabnya nanti. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang mungkin Ibu pernah mengalami beberapa dilema dalam mengambil keputusan di sekolah ini ya, Bu. Jadi terkait tentang pengalaman Ibu, tentang bagaimana nanti Ibu mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau kasus itu masuk pada bujukan moral. Jadi kalau bisa nanti Ibu berikan salah satu contoh kasus tersebut. Oke. Baik Bu Rini, calon guru penggerak SMA Negeri 2 Punjung. Jadi di sini kita pernah mengalami yang namanya kasus dilema etika. Jadi dilema etika itu di mana kita mengambil dua kepentingan yang sama-sama baik. Nah, istilahnya benar melawan benar. Jadi di mana suatu kondisi yang menyulitkan itu munculnya sebuah permasalahan yang menawarkan dua kemungkinan, di mana keduanya sama-sama sulit untuk diterima. Jadi pernah Ibu mengalami kasus dilema etika ini pada waktu itu ada siswa yang terlibat ke dalam kasus ya mungkin semacam perkelahian di luar lingkungan sekolah. Pertama, anak ini dia berada dalam kondisi sekolah, nah yang seharusnya mereka dalam kondisi anak di bawah umur, tapi karena kasusnya ini sampai kepada pihak kepolisian sehingga memang anak ini harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, sementara di sisi lain mereka harus juga mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri untuk melanjutkan sekolahnya. Pada saat itu kita mencoba untuk memberikan hal yang terbaik untuk anak ini. Nah, itu kasus yang pernah Ibu lakukan. Baiklah, Bu, dari kasus tersebut bagaimana langkah-langkah Ibu agar bisa mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Ya, jadi pada waktu itu karena ini permasalahan sudah berkaitan dengan masyarakat luas dan juga sudah berkaitan dengan kepolisian, secara pribadi dan juga secara kedinasan Ibu sudah dihubungi sama pihak kepolisian mengenai permasalahan yang melibatkan siswa kita ini. Nah, kemudian Ibu identifikasi semua permasalahan yang ada yang melibatkan mereka, baik buruknya dan segala macam yang berhubungan dengan saksi ataupun korban. Nah, setelah Ibu kumpulkan beberapa data dan fakta yang Ibu dapatkan, kemudian Ibu coba untuk berdiskusi dengan unsur pimpinan, wakil kepala sekolah, bagaimana solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian juga Ibu coba minta pendapat kepada pengawas pembina, kemudian Kacapdin Wilayah 5 waktu itu, bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil terhadap kasus yang ditimpa atau yang dipermasalahkan terhadap siswa kita ini. Nah, kemudian Ibu bawakan ke dalam rapat majelis guru secara keseluruhan dengan berbagai pertimbangan waktu itu. Kemudian kita ambil langkah bahwa anak ini belum tersangka. Nah, baru mereka dalam kasus saksi karena ada pihak lain atau orang lain yang masih belum bisa ditemukan yang menjadi tokoh utama dari pelaku ini gitu. Nah, mungkin waktu itu ada beberapa 2 bulan kalau tidak salah waktu yang
dibutuhkan untuk anak ini untuk diperiksa di kepolisian, sehingga memang kita memberikan waktu, istilahnya sama dengan kita izinkan. Nah, kita izinkan anak ini tidak mengikuti PBM, kita beri waktu untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Nah, sehingga dalam rapat itu Ibu putuskan mereka kita berikan dispensasi untuk tetap mengikuti semua proses pembelajaran. Mungkin bedanya mereka mengikuti di sel atau di penjara. Nah, semua tugas-tugasnya, semua tanggung jawab dia selaku pelajar tetap kita berikan. Nah, seperti itu. Baiklah Bu, jadi dari kasus yang Bu ceritakan tadi, bagaimana cara yang efektif pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dalam menghadapi dilema etika selama ini? Ya, kalau yang namanya dilema etika itu kita lebih meningkatkan kepedulian sebenarnya. Kalau kita kaji-kaji secara pribadi atau secara egois kita selaku manusia, mungkin kita melihat orang itu salahnya saja gitu. Namun kalau kita pikir di belakang semua itu, mereka pun tidak ingin sebenarnya seperti itu. Jadi memang kita mengambil keputusan itu memikirkan baik buruknya terhadap diri kita sendiri dan baik buruknya terhadap orang lain yang terlibat langsung dalam kasus yang melibatkan dilema etika ini. Nah, secara pribadi waktu itu memang Ibu abaikan yang berhubungan dengan harga diri, kemudian juga pamor kita. Nah, kita abaikan hal seperti itu dan memang kita pikirkan masa depan anak ini. Jadi berpikir berbasis rasa peduli yang lebih diutamakan di situ ya Bu. Iya. Baiklah Bu, jadi selama ini kira-kira tantangan yang Ibu rasakan ketika pengambilan keputusan pada kasus tadi bagaimana Bu? Ya, yang namanya tantangan itu pasti ada. Sebanyak orang yang pro dan sebanyak itu juga orang yang kontra gitu kan. Termasuk juga dari guru-guru, semua siswa dan juga masyarakat gitu. Kita ditantang untuk memberikan hal yang terbaik. Bagi orang yang pro mungkin itu hal yang positif apa yang kita ambil. Sementara bagi orang yang kontra itu adalah yang keputusan yang kita ambil itu bagi mereka adalah hal yang mengecewakan gitu. Nah, namun di sisi lain kita harus mampu menyeimbangkan. Bagi orang yang pro kita buat dia biar bisa semakin pro, kemudian bagi orang yang kontra dengan kita, memang kalau dapat kontranya itu kita hilangkan sehingga dia pro kepada kita atas keputusan yang kita lakukan. Nah, ketika orang kontra ini tidak bisa menerima apa yang menjadi keputusan kita, nah saat itulah kita harus memberikan pemahaman yang lebih terhadap yang bersangkutan gitu. Karena belum tentu apa yang kita putuskan hari ini adalah menurut kita terbaik, bisa jadi di saat yang akan datang itu adalah hal yang tidak baik. Ataupun sebaliknya, apa yang kita putuskan hari ini menurut kita tidak baik, bisa jadi itu nanti menjadi hal yang baik bagi kita. Seperti itu. Jadi ketika pengambilan keputusan ini, apakah Ibu butuh jadwal atau tempat-tempat tertentu sehingga keputusan yang dilema etika tersebut bisa berjalan dengan baik Bu? Jadi pada waktu itu Ibu membutuhkan lebih kurang 3 minggu waktu untuk mendiskusikan hal ini terhadap pihak-pihak terkait, karena nanti Ibu tidak mau juga apa yang Ibu putuskan secara tergesa-gesa, nah nanti justru akan menjadi malapetaka buat diri Ibu sendiri gitu. Nah, lebih kurang 3 minggu waktu itu kita berkomunikasi, kita coba bernegosiasi dan segala macamnya kita lakukan dengan pihak terkait, kemudian baru kita putuskan. Kemudian tempatnya tidak juga kita butuhkan tempat-tempat tertentu, cuman mungkin waktu saja yang kita butuhkan. Kemudian Bu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, karena ini dilema etika, itu yang sangat penting itu adalah rasa kemanusiaan. Seperti apapun kita terhadap diri kita sendiri, kita harus bisa juga menempatkan diri kita sebagai manusia yang juga harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kemudian memang rasa peduli terhadap sesama, ini sangat penting ya Bu ini ya. Bagaimana kita menimbulkan rasa peduli kepada orang lain dengan kita memandang rasa salah orang itu adalah salah semuanya gitu. Karena belum tentu kesalahan di mata orang lain sama dengan pandangan kita juga salah gitu. Kadang kita pikir apa yang menurut orang lain itu benar belum tentu menurut kita salah, dan apa yang menurut kita salah itu belum tentu menurut orang lain benar. Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari diskusi kita dan pembicaraan kita hari ini, hal apa yang bisa Ibu bagi ke saya begitu? Jadi dalam
kasus dilema etika ini yang Bu alami tersebut. Oke, baik Ibu Rini, calon guru penggerak SMA Negeri 2 Pulau Punjung yang insya Allah ada masanya nanti akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang kepala sekolah. Ibu doakan nanti mudah-mudahan setelah dapat sertifikat guru penggerak, kemudian juga ada peluang nanti untuk menjadi kepala sekolah, ambil peluang itu. Nah, mungkin statement terakhir yang ingin Ibu sampaikan, terkadang kita sebagai pemimpin ini perlu dihadapi dalam situasi di mana kita tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan emosi kita sendiri. Karena segala sesuatu keputusan yang ingin kita sampaikan atau yang akan kita ambil, tidak apakah itu di dalam rapat ataupun mungkin terhadap diri kita sendiri, itu perlu kita pikirkan permasalahan orang banyak, bukan hanya diri kita sendiri gitu. Karena sebagai manusia kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Terkadang apa yang menurut kita putuskan hari ini mungkin Allah tidak akan membalas pada hari ini, mungkin di masa yang akan datang, karena kita tidak tahu keputusan yang terbaik menurut kita itu akan bermanfaat untuk orang lain atau tidaknya. Yang pasti kita ingin menurut kita orang itu mungkin tidak menjalankan sesuai ketentuan, maka dia tidak perlu kita berikan punishment, tapi perlu juga kita bina, kita nasihati. Tapi jika menurut kita orang itu benar, kadang ada masanya juga kita tidak perlu memberikan dukungan, karena bisa jadi pandangan yang lain menurut orang lain itu adalah suatu hal yang salah. Memang harapan kita bersama bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi kita dengan kebutuhan kita selaku pemimpin yang harus memberikan yang terbaik untuk anggota kita gitu. Jadi jika nanti hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, maka perlu kita melakukan analisa keputusan atas semua apa yang kita lakukan. Dan yang sangat penting, kita harus memberikan atau meminta pendapat kepada orang lain, pihak-pihak terkait tentang apa yang akan menjadi keputusan kita itu. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang telah Ibu berikan, kemudian atas ilmunya juga sudah mau berbagi dengan saya, sehingga saya semakin paham, bisa menyerap ilmu dari bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika dalam menghadapi dilema etika. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Minta waktu Ibu sebentar, saya akan mewawancara Ibu. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait tentang tugas demonstrasi kontekstual saya di CGP yang akan lakukan ya Bu. Jadi mohon bersedia Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Insyaallah dibantu. Ibu, terima kasih. Jadi begini Bu, saya bertugas menyampaikan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu. Jadi di mana itu tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan dari beberapa kasus, yaitu tentang dilema etika, yang mana nanti kasus ini bisa dari pengalaman Ibu sendiri. Kita mempunyai kasus mengenai penerimaan siswa di sekolah. Ketika kami dihadapi oleh dilema dengan jumlah siswa, kami ini sekolah kecil dengan jumlah siswa hanya dari kelas 10, 11, 12 hanya berjumlah 34 orang. Jadi kemarin kami ada menerima siswa dari sekolah lain dengan permasalahannya anak-anak ini anak-anak yang bermasalah. Jadi dia mendaftar ke sekolah kami untuk orang tuanya datang ke sekolah untuk menyekolahkan anaknya di sini. Nah, dilemanya begini, kalau sekiranya tidak kami terima, sementara kami tidak punya terima. Kalau kami terima, anak ini anak yang bermasalah. Nah, itu dilema yang kami alami. Jadi setelah kami telusuri ke sekolah lamanya, rupanya anak ini tidak pernah masuk selama semester kemarin. Nah, anak ini cuma dari rumah berangkat ke sekolah. Nah, tetapi sampai di sekolah mereka tidur di pos temannya, sehingga itu
menjadi pertanyaan bagi guru-guru yang mengajar di kelasnya. Nah, ketika ditelepon orang tuanya menyampaikan bahwa anak ini tetap pergi ke sekolah, sementara orang tuanya adalah seorang kepala sekolah SD, kemudian bapaknya sudah pensiunan, awalnya juga guru, kemudian kepala sekolah, terakhir beliau ini pensiunan dari dinas pendidikan. Nah, ketika wali kelasnya mempertanyakan kepada orang tuanya itu menyangkal bahwa anaknya ini tetap rajin datang ke sekolah. Nah, mungkin anaknya tidak sampai ke sekolah. Ketika dibuktikan oleh wali kelasnya, ternyata anaknya tidur di rumah temannya. Nah, kebetulan orang tuanya juga hadir di sana. Disitulah orang tuanya tahu bahwa anaknya tidak masuk. Kemudian kami juga kami konfirmasi kepada sekolah yang lamanya, anak ini juga nilai rapornya tidak di bawah KKM semuanya. Nah, ini juga menjadi dilema juga bagi kami sebagai sekolah penerima anak ini. Sementara sekolah lama tidak akan memperbaiki nilainya. Nah, sementara dia mau masuk ke sekolah kami ini, gimana mau memperbaiki nilainya sementara dia tidak masuk. Jadi setelah kami rundingkan dengan wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kemudian dengan beberapa orang guru di sekolah, gimana kita menghadapi siswa yang seperti ini. Jadi kami sampaikan, kalau kita tidak menerimanya, kita salah. Nah, berarti kita sementara dia butuh pendidikan. Dia adalah anak-anak masa sekolah yang harus sekolah. Nah, sementara sekolah yang terdekat dari rumahnya ya sekolah kita. Nah, kemudian kasusnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi hal yang seperti ini? Kemudian kami sampaikan, mungkin jalan keluarnya kami sampaikan kepada orang tuanya, kami mungkin bisa menerima anak ini di sini, tetapi dengan syarat seperti ini. Syarat membuat surat perjanjian. Buat surat perjanjian yang berisinya antara lain, anak ini tidak bisa berlaku sama dengan di sekolah tempat yang lama. Apabila dia melakukan perbuatan yang tidak jarang masuk, tidak pernah masuk, berarti dia siap untuk keluar dari sekolah ini. Nah, bagaimanapun sekolah kami walaupun sekolah yang kecil dengan siswa yang sedikit, kami tentu tetap menegakkan disiplin. Nah, menegakkan disiplin di sekolah ini. Jadi kami kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, ini orang tua artinya sangat percaya sekali dengan omongan anaknya. Nah, jadi kami sampaikan, Mbak Ibu harus bisa menerima kami suatu saat mengenai perilaku anak ini. Nah, jadi itu yang kami sampaikan kepada orang tua daripada anak tersebut. Jangan sampai bapak atau ibu selalu peduli dengan anaknya. Artinya harus jangan 100% percaya dengan omongan anak. Intinya. Dan jangan selalu membela anak. Kira-kira yang jadi dilema bagi kami. Baiklah Bu, atas kasus yang Bu ceritakan tadi, saya bisa melihat bahwa Ibu sebagai kepala sekolah itu melakukan pengambilan keputusan dengan berbasis rasa peduli ya Bu. Karena tadi Ibu mengatakan bahwa di sisi lain anak tersebut walaupun berkasus di sekolah lama, tetapi dia juga tidak boleh berhenti di sekolah karena dia masa-masa sekolahnya sekarang kan. Salah kita kalau kita tidak menerimanya. Nah, itulah tugas kita
bagaimana membujuknya supaya dia bisa sekolah sama dengan yang lainnya. Kemudian tadi Ibu juga mengatakan bahwa permasalahan ini sudah Ibu bicarakan juga dengan wakil kepala sekolah, kemudian sudah dirembukan juga dengan guru-guru. Setelah itu Ibu juga menyampaikan bahwa tadi seandainya nanti siswa tersebut diterima di sekolah ini, nanti Ibu akan memberikan beberapa syarat atau ketentuan dengan orang tua Ya, siswa dengan orang tersebut. tua, dengan siswanya sekali. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya Bu, Ya, jadi kira-kira tantangan apa sih yang Ibu pernah rasakan ketika mengalami dilema etika tersebut saat Ibu mengajukan keputusan? Ada nggak kira-kira tantangannya? ya. Tantangannya tentu ada. Nah, yang pertama mungkin dari guru. Tentu ada guru yang pro dan kontra dengan keputusan yang kami ambil ini. Karena kalau bagaimanapun dia yang akan menghadapi, guru itu yang akan menghadapi langsung dengan siswanya. Berarti otomatis bertambah tugas kita lagi. Di samping mengajar, kemudian membina anak ini supaya dia tidak cabut, supaya dia rajin sekolah. Nah, bertambah tugas guru lagi kan. Jadi di situ sisi lainnya. Di sisi tantangan yang lainnya mungkin dari teman-temannya. Kok anak sudah nakal seperti itu mau juga sekolah ini menerima. Anak yang tidak pernah masuk-masuk sudah berkasus di sekolah lain kemudian pindah ke sekolah kita, apakah tidak akan jadi bumerang dia di sini yang akan nanti ditiru oleh kawan-kawannya. Jadi tugas kita lah sebagai kepala sekolah, sebagai guru, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini, bagaimana kita menjadikan seorang anak yang akan menjadi pemimpin di kabupaten ini nantinya, menjadikan anak menjadi orang yang berguna untuk masa depannya. Nah, itulah tugas kita. Jadi tantangan itu selalu ada itu. Jadi dari tantangan tersebut ketika Ibu mengambil keputusan, kira-kira ada nggak waktu atau jadwal atau tempatnya untuk Ibu mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan itu mungkin kalau jadwal mungkin tidak ada. Kita berdasarkan pada saat itu ada masalah, kemudian kita ambil keputusan, kita selesaikan, itu aja. Tapi bersama-sama. Oh begitu. Tapi Ya. konstan aja langsung Ya. gitu ya Bu. Ya, Pertanyaan berikutnya ya Bu. ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi? Ada nggak faktor mempengaruhi Ibu yang membujuk atau apa gimana begitu? Kalau misalnya untuk mengambil keputusan itu mungkin yang mempengaruhi mungkin itu kebanyakan kalau lingkungan sekitar kami mungkin tidak ada yang mempengaruhi itu keputusan kita ambil, di samping kami yang memutuskan, tetapi juga kita sudah rundingkan bersama-sama dengan guru sebelum kita mengambil keputusan. Kemudian kalau permasalahannya itu berat, tentu kita ada komite, termasuk orang tua daripada siswa tersebut. Jadi untuk mempengaruhi mungkin tidak ada. Untuk kalau dalam kasus ini yang paling dominan saja mungkin itu perasaan. Nah, perasaan kita, apalagi anak ini adalah bukan seorang laki-laki, tetapi seorang wanita. Jadi seorang wanita, jadi rasa keibuan kita. Bagaimana nanti anak yang sedang masa-masa dalam pertumbuhan, sedang butuh-butuhnya pendidikan, sementara sekolah lain tidak mau menerimanya. Bagaimana dia nanti akan jadi apa dia nantinya kalau kita tidak menerimanya. Tentu kita berusaha untuk membimbingnya. Kalau misalnya kita tidak apa yang sudah kita usahakan tidak berhasil, tentu kita angkat. Tapi kita coba dulu membinanya, mudah-mudahan di sekolah kita ini dia bertahan. Seperti memang rasa kemanusiaan kita dituntut untuk kita peduli ke sesama. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi gimana nih
dari hasil diskusi kita apa hal ilmu yang akan ibu bagi tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut yang bisa berbagi kepada saya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama mungkin yang bisa diambil dari pembicaraan kita ini mungkin yang pertama sekali kekompakan kita di dalam suatu sekolah antara kepala sekolah dengan guru-guru, menjalin komunikasi dengan baik dengan rekan-rekan sejawat dalam pengambilan keputusan, itu yang utama. Kemudian sebagai guru penggerak, Ibu Rini sebagai guru penggerak bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita ini bahwa